Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Prodi Teknologi Pendidikan. Video ini dibuat untuk tugas kelompok dari mata kuliah Organisasi Belajar. Kami dari tim G yang terdiri dari 5 anggota yang akan membahas tentang perusahaan yang menerapkan organisasi belajar dengan 5 subsistem, yaitu organisasi, belajar, orang, teknologi, dan pengetahuan. Sebelum kita ke pembahasannya, kenalan dulu yuk sama tim G. Ada Alfiana Soleha dengan NIM 11016200001, Ayu Sati Andira dengan NIM 11016200010, Muhammad Hanif Amar Abdul Karim dengan NIM 11016200025, Gilang Asri Abidianisa dengan NIM 11016290037, Winnie Febrianti dengan NIM 11016200042. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang 5 subsistem pada perusahaan ini, kita cari tahu dulu yuk, apa sih United Tractors Corporate University ini? United Tractors Corporate University atau UT Corpo-U didirikan pada tahun 2010, yang merupakan lembaga yang dirancang untuk menjadi pusat pengembangan kompetensi, sertifikasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Nah, tujuan utama Corpo-U adalah mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia UT dalam menghadapi tantangan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, UT Corpo-U memiliki 4 model pengembangan bisnis, yaitu Order Taker, Learning Enabler, Performance Enabler, dan Value Creator. Keempat model tersebut terdapat dalam metode UT Corpo-U, yaitu 10% Education, 20% Social Learning, dan 70% Experiential Learning. UT Corpo-U menyesuaikan dengan era digital dan kebutuhan sebagian besar peserta didik saat ini, yaitu generasi milenial. Berbagai aplikasi dan program pembelajaran milenial dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 5 subsistem organisasi belajar. Yang pertama ada learning. United Tractors Corporate University menyediakan training sesuai prioritas sumber daya manusia, seperti United Tractors for Generating Opportunities and Wealth, yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis usaha mikro kecil menengah yang menghasilkan pendapatan tambahan atau dikenal dengan Income Generating Activity. Metode pembelajaran yang digunakan United Tractors Corporate University adalah Action Learning, Blended Learning Segment, Mentoring, dan E-Learning. Pengukurannya dilakukan melalui evaluasi produktivitas, kepuasan pelanggan, revenue, dan pengurangan biaya. Evaluasi dan profiling karyawan juga dilakukan untuk menilai kompetensi dan performance yang dimasukkan dalam Human Asset Value. Yang kedua ada United Tractors for Education and Bright Future, yang merupakan program pendidikan terpadu yang dikembangkan oleh United Tractor untuk mencetak generasi muda berbakat, potensial, dan mandiri. Melalui pendidikan, masyarakat diharapkan dapat mengembangkan kompetensinya secara optimal. United Tractors menjalankan program pendidikan di UT Future yang bekerja sama dengan grup Astra. Fokus program ini adalah pemberian beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pengembangan institusi pendidikan. Yang ketiga ada UT School, sesuai dengan visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan keterampilan mekanik dan operator alat berat terbaik di dunia. Seluruh program UT School telah diakui oleh United Tractors. Hingga saat ini, UT School telah menghasilkan lulusan yang berkualitas, berjumlah kurang lebih 27.000 lulusan yang telah bekerja di UT dan anak perusahaan serta pelanggannya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke subsistem yang kedua, yaitu organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang di dalamnya terdapat komponen-komponen termasuk struktur, individu, dan kelompok yang melakukan proses belajar. United Tractors menerapkan subsistem organisasi dengan didukung oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, perusahaan memahami pentingnya menjadi organisasi belajar. Apabila terjadi permasalahan, hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama oleh pimpinan dan karyawan. Yang kedua, pimpinan dan karyawan menghargai pentingnya pembelajaran. Untuk itu, perusahaan membentuk United Tractors Corporate University sebagai pusat pengembangan kompetensi, sertifikasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi untuk mengembangkan sumber daya manusia UT. Yang terakhir ada menghargai orang dan tim yang belajar dan membantu yang lainnya untuk belajar. Dalam rangkaian acara perayaan HUT UT ke-50 pada tanggal 14 Oktober 2022, perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik dan memberikan penghargaan inovasi karyawan. Subsistem yang ketiga yaitu People.
United Tractors Corporate University sendiri menjalin kerjasama dengan Reynald Casali sebagai fasilitator eksternal untuk membantu memberikan materi. Fasilitator eksternal diundang untuk memberikan materi seperti kepemimpinan, akuntansi, dan keuangan. Tahun lalu, United Tractors Corporate University berkolaborasi bersama Dunamis untuk mengimplementasikan strategi bisnis UT. Sasaran yang bisa merasakan manfaat dari program United Tractors Corporate University ini adalah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas subsistem yang keempat, yaitu knowledge. Pada perusahaan ini, pengetahuan tercipta dari interaksi antar individu. Pengetahuan yang tercipta dari interaksi antar individu ini harus diwujudkan dalam bentuk konkret ke dalam sebuah produk atau sistem. Pengetahuan tersebut kemudian diuji apakah dapat benar-benar digunakan dalam sebuah organisasi atau tidak. Dapat diketahui bahwa divisi CHES RS Gakom telah melakukan berbagi pengetahuan atau sharing session yang sesuai dengan proses penciptaan pengetahuan. Dalam hal ini dapat juga terlihat bahwa divisi ini disebut sebagai organisasi belajar, karena telah memfasilitasi belajar bagi anggotanya dengan cara menciptakan, mendapatkan, dan mengelola pengetahuan. Berdasarkan pilar organisasi belajar, berbagi pengetahuan diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berpikir sistem atau yang biasa kita sebut sebagai system thinking. Cara berpikir sistem dilakukan karyawan dengan sharing ataupun berdiskusi. Karyawan berusaha mengaitkan ide-idenya dengan karyawan lain agar membentuk sebuah pengetahuan baru yang lebih luas. Yang kedua, ada penguasaan pribadi atau biasa kita sebut dengan personal mastery. Penguasaan pribadi dilakukan karyawan untuk terus mau belajar berinisiatif melakukan diskusi dengan rekan kerja mengenai isu-isu terkini dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Yang ketiga, ada pola mental atau mental models. Pola mental dilakukan oleh kepala divisi yang seringkali mengikuti kegiatan sharing. Beliau selalu menyampaikan umpan balik yang dapat menginspirasi bagaimana penerapan kebijakan yang baik sesuai dengan pengetahuan yang telah dibagikan. Yang keempat, ada visi bersama atau shared vision. Visi bersama diwujudkan dengan komitmen untuk melakukan kegiatan sharing secara rutin untuk terus memperbaiki kinerja organisasinya. Yang terakhir, ada belajar regu atau team learning. Belajar beregu diwujudkan dalam kegiatan sharing, di mana karyawan secara bersama berpikir dalam menganalisis pengetahuan yang telah dibagikan dengan cara saling bertanya dan menanggapi. Dan subsistem yang terakhir adalah teknologi. Salah satu subsistem organisasi belajar dari Mark Ward adalah subsistem teknologi. Untuk memudahkan proses belajar dan proses produksi, organisasi belajar membutuhkan teknologi untuk mendukung kinerja organisasi dan kegiatan belajar di dalamnya. Nah, sebagai organisasi belajar di United Tractors menerapkan subsistem teknologi sebagai berikut. Yang pertama, membuat perpustakaan online dengan nama UT Libro. UT Libro merupakan perpustakaan digital yang menyediakan buku dan materi training untuk karyawan United Tractors. Yang kedua, membuat program UT Perpijar, atau biasa disebut dengan United Tractors bagi pengalaman dan ilmu dalam mengajar. Nah, program ini dilakukan oleh karyawan dengan menggunakan sistem gamification serta digital untuk membuat proses mengajar lebih kontekstual. Nah, jadi organisasi di United Tractors Corporate University seperti itu teman-teman. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Kami dari tim Game mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video presentasi berikutnya. Dadah!